Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Bersyukur atas nikmat Allah dengan cara melaksanakan puasa Ramadan yang sedang kita lalui pada bulan ini, kemudian melaksanakan sholat tarawih dan menjalankan amalan-amalan ibadah lainnya adalah bukti bahwa kita telah bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah satu-satunya nabi, reformer syariat, pembimbing umat dan pemberi syafaat kelak di yaumil kiamah bagi umatnya yang gemar melaksanakan salat dan menjalankan syariat serta melantunkan salawat. Baik, pada kesempatan hari ini ada sesuatu hal yang sangat penting, yakni berkaitan dengan membersihkan diri atau tazkiyatun nafsi. Jadi pendidikan dalam tasawuf sudah dikenalkan sejak zaman ulama-ulama salafus sholihin. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, tazkiyatun nafsi ini dibagi menjadi 3 untuk mencapai derajat supaya orang itu bersih hati, bersih jiwa dan pikirannya harus melalui 3 konsep atau 3 tahapan. Yang pertama, seseorang harus melalui tahapan takholli. Apa itu takholli? Takholli adalah mengosongkan pikiran, mengosongkan hati dan jiwa dari perbuatan-perbuatan tercela. Dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 3 pada Rub'ul Muhlikat, yakni tentang sesuatu yang merusak. Yang merusak hati adalah kecenderungan hati untuk cinta pada dunia, hubbud dunia, kemudian tulul amal atau banyaknya atau panjangnya angan-angan yang tidak jelas. Selain daripada itu, hal-hal yang menyebabkan kerusakan hati adalah iri, dengki, dan hasud. Dan masih banyak penyakit-penyakit hati yang lainnya yang harus kita kosongkan. Seperti iri. Iri ini adalah sebuah sifat di mana ketika orang lain mendapatkan nikmat, kita tidak menyukainya. Dengki. Dengki ini adalah sifat tidak tertarik pada mungkin sikap seseorang, perilaku seseorang. Jadi jangan sampai ketika orang lain tidak berbuat baik kepada kita lantas kita membencinya. Kemudian selain itu, setelah semuanya itu terlalui, setelah pembersihan diri, menjauhkan diri dari hal-hal yang menyebabkan penyakit hati, kemudian melakukan tahapan yang selanjutnya, yakni tahalli, yaitu menghiasi diri dengan perbuatan-perbuatan yang terpuji atau Rub'ul Munjiyat. Di sini banyak. Ada yang pertama kita harus khauf. Khauf itu takut.
takut kepada Allah, takut kepada siksaan Allah, takut kepada adab Allah karena kita telah melakukan perbuatan dosa. Di dalam Al-Quran dijelaskan zuharal fasadu fil barri wal bahr, bahwa kerusakan yang telah nampak di daratan dan di lautan bima kasabat aidin nas, itu karena ulah tangan-tangan manusia, ya kan, karena perilaku manusia. Kemudian liudhiqahum ba'dalladzi amilu, dan semuanya itu disebabkan karena perbuatan manusia, dan merekalah yang mendapatkan akibatnya. Supaya apa? La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Jadi harus menghiasi dengan perbuatan-perbuatan yang baik dalam tahapan tahal ini. Ada banyak perbuatan yang baik itu, seperti kita berkata jujur, kita bersopan santun, ya kan. Kemudian kita bersedekah. Nah, itu adalah dimana kita menghiasi diri dengan perbuatan-perbuatan baik setelah kita meninggalkan perbuatan buruk dalam tahapan takholi tadi. Kemudian setelah itu lanjut ke tahapan yang selanjutnya, yakni tajalli. Tajalli di mana seseorang lebih kepada tahapan spiritualitas, di mana dia taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menjelaskan ala wa inna fil jasadi mudghatan. Jadi sesungguhnya di dalam diri manusia itu terdapat segumpal darah. Idza solahal jasadu kulluhu. Jika segumpal darah itu baik, maka baik pula seluruh perilaku manusia. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Dan jika buruk segumpal darah tadi, maka buruk pula perilaku atau tubuh manusia tersebut. Apa itu? Ala wahyal qalb. Itu adalah hati. Jadi hati ini ternyata perlu dibimbing untuk melakukan kebaikan-kebaikan, supaya ketika hati itu baik, maka baik pula seluruh perilaku manusia. Tapi apabila hati ini buruk, maka buruk pula seluruh perilaku manusia. Nah, dalam tahapan tajalli ini banyak yang bisa dilakukan, seperti mengamalkan amalan-amalan sunnah, melakukan sholat duha, puasa Senin Kemis, kemudian melakukan sholat tahajud. Ya, tidak bisa disebut orang yang soleh meskipun dia sedekah sebanyak apapun jika dia tidak melakukan sholat tahajud. Kenapa? Karena sholat tahajud ini adalah merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang soleh. Jadi jika orang itu tidak melakukan sholat tahajud, maka tidak bisa disebut sebagai soleh. Kemudian sedekah, melakukan amal-amal sunnah yang lainnya masih banyak. Jadi itu adalah tahapan tajalli di mana kita menghiasi diri, di mana kita mencerahkan hati dengan melakukan amalan-amalan soleh. Jadi 3 itulah konsep yang harus kita lakukan untuk membersihkan diri. Yang pertama takholi, membersihkan atau mengosongkan dari perbuatan yang tercela. Kemudian tahali, menghiasi diri dengan perbuatan yang terpuji. Kemudian tajalli, mencerahkan hati dengan melakukan amalan-amalan sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sekian, itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.